Assalamualaikum anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di pembelajaran teknologi farmasi. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kebersihan dan kerapihannya. Silahkan dicek kebersihan dan kerapihannya. Kalau ada sampah di bawah meja, diambil, dibuang ke tempat sampah. Dicek kebersihannya. Sudah bersih? Sudah? Gak ada sampah? Oke, dicek kerapihannya, bajunya dicek. Dicek kerapihannya, bajunya dicek. Kerudungnya perempuan dicek. Kalau laki-laki yang pakai peci dicek pecinya. Sudah? Rapi? Sudah? Oke, kalau sudah rapi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mulai pembelajaran, adalah kita terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke? Baik, gimana hari ini? Hadir semuanya? Siapa yang tidak hadir? Ada keterangan? Sakit? Oke, kita doakan ya untuk Yulia, semoga diberikan kesehatan supaya bisa bertemu lagi mengikuti pembelajaran di kelas ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bagaimana hari ini Bapak lihat kalian ceria banget untuk mengikuti pembelajaran. Gimana? Semangat untuk mengikuti pembelajaran? Siapa yang antusias ingin mengikuti pembelajaran teknologi farmasi? Acungkan tangan. Oke. Siapa yang semangat hari ini? Oke. Baik ya, tentu kalian pembelajaran hari ini harus didasari dengan rasa suka, rasa antusias, rasa ingin mengetahui sebuah hal baru dengan cara kalian belajar. Belajar ini bagaikan kalian menanam pohon. Dari kecil mungkin pohonnya agak susah untuk berkembang, tetapi suatu saat pohon tersebut sudah besar, pohon tersebut bakal menjadi tempat berteduh kalian. Begitupun kalian dalam pembelajaran. Mungkin hari ini kalian susah untuk belajar, akan tetapi kalian di suatu saat kalian setelah dewasa, setelah mendapatkan ilmu tersebut bakal bermanfaat untuk kalian. Paham? Oke. Selanjutnya, minggu kemarin Bapak telah menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Ada alat apa saja? Alat gelas, terus ada alat ukur, alat
timbang, dan alat pembantu pada saat kalian praktikum di laboratorium. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang K3LH. Ada yang tahu singkatan dari K3LH? Oh, semuanya tahu? Apa itu singkatan dari K3LH? Nah, betul sekali bahwa K3LH ini adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Tentu kalian di laboratorium pada saat bekerja harus ada yang bisa menjamin dari mulai kesehatan kalian, keselamatan kalian, lingkungan hidup kalian juga harus bisa menjamin. Dengan apa? Menerapkan K3LH. Selanjutnya, K3LH ini sebetulnya kalian sudah temui. Secara umum kalian sudah sering melihat simbol-simbol dari K3LH ini. Mulai kalian dari di laboratorium ada K3LH. Terus di instansi-instansi kesehatan ada K3LH. Selanjutnya ada di tempat umum juga ada K3LH. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar yang akan melakukan praktikum harus paham dulu tentang K3LH. Nah, di sini ada simbol-simbol atau rambu-rambu K3LH yang mungkin kalian sering lihat. Sering lihat gambar-gambar tersebut? Nah, ini adalah bagian dari simbol K3LH. Itu dari mulai nomor 1 sampai nomor 6 ini kalian tentu sering lihat, pasti. Saya yakinkan kalian pasti lihat, sering lihat rambu-rambu ini, betul tidak? Oke. Nah, menurut kalian dari rambu-rambu ini menyimpan informasi atau memberikan informasi. Menurut kalian informasi apa yang disampaikan dari rambu-rambu ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silakan Ilham. Gambar-gambar tersebut untuk memberikan informasi wajib, informasi penting, informasi bahaya, dan informasi umum. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ilham. Nah, jadi K3LH ini menyampaikan informasi-informasi dari mulai informasi wajib, informasi penting, informasi umum yang sering kita lihat, baik itu di di tempat umum ataupun di laboratorium. Dari informasi-informasi ini tentu ada fungsi atau tujuan dari K3LH ini. Fungsi-fungsi dari gambar ini ada yang tahu? Apa fungsinya? Oke, silakan Naysila. Gambar pertama menunjukkan wajib menggunakan jas lab, sarung tangan, masker, dan sepatu. Oke, selanjutnya. Gambar kedua menunjukkan tanda bahaya. Gambar ketiga menunjukkan bahwa lantai licin. Gambar keempat menunjukkan bahwa ada zat kimia yang berbahaya. Gambar kelima menunjukkan dilarang merokok. Dan gambar yang terakhir menunjukkan informasi umum tentang K3LH. Betul sekali, tepuk tangan untuk Naysila. Nah, oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini dari mulai gambar pertama tadi disebutkan sama Naysila, ini informasi wajibnya. Kita harus menggunakan sarung tangan, jas lab, masker, sepatu. Itu informasi wajib yang kalian harus gunakan pada saat praktikum di laboratorium. Selanjutnya ada informasi ini nih, rambu bahaya. Fungsinya untuk menandai bahwa ini adanya bahaya, ditandai dengan rambu bahaya. Nih, selanjutnya ini gambar yang ketiga ada awas lantai licin. Kalian sering lihat tidak? Di mana lihatnya? Di mall, betul. Kayaknya kalian sering ke mall ya? Di mall atau di tempat umum sering kalian lihat seperti ini. Selanjutnya, ini ada perhatian zat kimia berbahaya. Kalian sering lihat di laboratorium. Selanjutnya ada tidak boleh merokok. Suka lihat gambar tidak boleh merokok? Di mana? Di POM, betul. Di tempat-tempat umum, bahkan di sekolah pun itu ada simbol tidak boleh merokok. Selanjutnya ada simbol yang fungsinya untuk memberitahukan adanya informasi tentang P3K atau memberikan informasi tentang adanya jalan evakuasi ya yang bisa dilalui.
Oke, selanjutnya, kalau seandainya kita tidak mematuhi rambu-rambu ini, tentu akan mengakibatkan yang namanya kecelakaan kerja. Kira-kira menurut kalian, kecelakaan kerja ini disebabkan oleh apa saja? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silahkan. Karena Mahira. tidak memperhatikan prosedur kerja yang sesuai dengan standar dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Lengkap, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mahira. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Mahira betul. Kalau kita di laboratorium tidak mematuhi K3LH, tidak mematuhi prosedur kerja yang baik, selanjutnya tidak menggunakan APD yang lengkap, maka yang akan bahaya itu adalah diri kita sendiri. Karena kalian pada saat di laboratorium itu tidak bisa ada yang menjamin kalian selamat, kalian sehat, kecuali diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita sedang pembelajaran di laboratorium, sedang praktikum di laboratorium, kesehatan, keselamatan kerja kalian bisa menjamin dengan cara kalian mempelajari rambu-rambu K3LH yang kalian harus patuhi, dan kalian harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Itu paham? Nah, baik, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menganalisis. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis simbol K3LH di laboratorium, mematuhi aturan keselamatan di laboratorium. Ini kalian harus benar-benar paham, apalagi minggu depan kita akan masuk ke laboratorium praktikum pertama untuk kelas 10. Sebelum kalian praktikum pertama, kalian harus paham dulu bagaimana mengidentifikasi jenis simbol dari K3LH. Selanjutnya, menyajikan. Peserta didik mampu menyajikan prinsip dasar K3LH baik dalam tulisan maupun dalam ucapan dengan jelas. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi. Setelah itu kalian buat karya tulisnya. Setelah dibuat karya tulis, kalian coba simpulkan dengan lisan kalian, ya, untuk dengan cara mempresentasikan. Bagaimana, paham untuk tujuan pembelajarannya? Biar kalian lebih semangat, kalian lebih fresh untuk belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ya. Oke, Bapak minta kalian untuk berdiri. Oke. Oke, ice breakingnya Bapak minta kalian simpan pulpen di tengah-tengah meja kalian. Nah, udah? Kalau Bapak bilang clap, tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Selanjutnya, kalau Bapak bilang boom, kalian tepuk meja 1 kali. Kalau Bapak bilang pen, kalian ambil pulpen. Ya, paham? Sekali lagi, kalau Bapak bilang clap, ya, maaf. Kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang boom, kalian apa? Tepuk meja 1 kali. Kalau Bapak bilang pen, kalian ambil pulpen. Kita coba terlebih dahulu. Clap, boom, pen. Nah, seperti itu, paham? Oke, semuanya siap? Paham? Baik, semuanya kita fokus. Clap, boom, clap, pen. Oke, ada yang dapat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, di K3LH ini ada yang namanya definisi dari K3LH. Apa definisinya? Yaitu serangkaian upaya untuk menjamin kesehatan, keselamatan tenaga kerja, dan serta melindungi lingkungan hidup. Tentu K3LH ini mencakup 3 poin penting yang kalian harus patuhi. Yang pertama, keselamatan.
tentu di laboratorium ini keselamatan kerja kalian harus ada yang menjaminnya. Siapa yang bisa menjamin? Diri kita kan sendiri. Saya sebagai guru atau guru yang lain yang sedang mengajar di laboratorium, yang sedang praktikum di laboratorium, tidak bisa menjamin keselamatan kerja kalian kalau bukan dari diri kalian sendiri. Paham? Nah, dari mulai apa? Dari mulai kalian penggunaan APD yang lengkap. APD-nya lengkap, yaitu dari mulai masker, sarung tangan, jas lab sampai sepatu kalian lengkap. Maka keselamatan kalian akan terjamin, keselamatan pada saat kalian bekerja di laboratorium. Selanjutnya, poin yang kedua yang penting di dalam K3LH ini adalah menjamin kesehatan kalian. Baik itu kesehatan fisik, mental maupun sosial. Tentu pada saat kalian praktikum bekerja di laboratorium, kesehatan ini adalah poin yang paling penting. Jangan sampai kalian pada saat masuk ke laboratorium kalian dalam keadaan sakit. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada lingkungan hidup. Tentu kalian di laboratorium itu bekerja dengan yang namanya lingkungan. Ya, lingkungan ini kalian harus jaga, kalian harus lestarikan. Jangan sampai terkena dampak negatif dari kerja kalian. Bagaimana? Paham untuk definisinya? Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari K3LH. Prinsip umum atau prinsip utama dari K3LH, ada yang tahu apa saja? Saya, Pak. Oke, silakan Zahla. Yang pertama menggunakan APD, yang kedua mengetahui simbol K3LH, yang ketiga mengidentifikasi kecelakaan, yang keempat memberikan pencegahan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Zahla. Bahwa di prinsip utama K3LH ini, yang pertama kita harus menggunakan alat pelindung diri, APD yang lengkap. Dari mulai tadi apa? Masker, jas lab, sarung tangan, sepatu, itu harus kalian gunakan. Untuk apa tadi tujuannya? Untuk menjamin keselamatan kerja kalian. Selanjutnya mengetahui simbol K3LH. Ini kalian mengetahui simbol K3LH ini adalah sangat penting untuk kita mengetahui, oh ini simbolnya tidak boleh kalian lakukan. Kalau ada larangan berarti kalian tidak boleh lakukan. Kalau ada perintah berarti kalian harus segera laksanakan. Kalau ada perhatian, kalian harus menjadi rambu-rambu. Oh ini nih, gak boleh. Kita gak boleh melebihi batasan ini. Seperti kalian ke ruang asam tanpa menggunakan APD yang lengkap. Itu tidak boleh, karena di ruang asam itu udah jelas ada simbol K3LH-nya. Dari mulai adanya asam pekat, bagaimana kita melakukan praktikum dengan menggunakan asam pekat, bahan asam pekat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mengidentifikasi bahaya. Tentu sebelum kalian masuk ke laboratorium harus tahu bahaya apa saja yang bakal timbul pada saat kalian praktikum. Dari mulai bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus tahu mengidentifikasi dulu masalahnya. Fisik biasanya disebabkan oleh apa? Kimia biasanya disebabkan oleh apa? Seperti tadi contoh, kimia itu biasanya disebabkan kalian pas waktu praktikum menggunakan bahan yang tidak boleh kalian gunakan, tetapi kalian sembarangan menggunakan. Itu bahaya terhadap kimia. Selanjutnya pencegahan kecelakaan. Setelah kalian mengidentifikasi bahaya, kalian juga harus paham bagaimana pencegahan kecelakaan tersebut. Oh, kalau seandainya kita ada yang netes atau kita terkena bahan kimia, bagaimana kalian untuk mengidentifikasi atau mencegahnya? Pencegahannya seperti kalian dibilas dengan air, itu salah satu pencegahan kecelakaan. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya supaya kita tidak celaka di laboratorium? Tadi kita harus tahu dulu prosedur kerja, kita harus tahu dulu simbol-simbol K3LH, penggunaan APD yang lengkap. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana pencegahan dari kecelakaan.
Baik. Selanjutnya, bahwa tadi di prinsip K3LH itu ada yang namanya alat pelindung diri, APD, yang sering kalian gunakan di laboratorium. Oke, di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya Pak, Oke, silakan Nezwa. itu gambar jas lab. Jas lab digunakannya untuk apa? Jas lab digunakan untuk melindungi badan dari percikan benda asing saat bekerja. Betul sekali, tepuk tangan untuk Najwa. Bahwa jas lab ini digunakan sebagai alat pelindung badan. Ya, badan kalian jangan sampai terkena pada bahan-bahan yang berbahaya seperti korosif, iritasi dan lain sebagainya. Itu harus dihindari dengan cara apa? Kita menggunakan jas lab. Jangan sampai kalian ke laboratorium lupa tidak memakai jas lab. Itu sangat berbahaya karena kita tidak tahu apa bahaya yang akan ditimbulkan setelah kalian ada di laboratorium. Cuman kita harus tahu dulu, oh kalau seandainya bahaya ini, pencegahannya harus seperti ini. Seperti tadi, kalau ada bahaya, salah satu bahayanya kita takut bahan kimia kena terhadap tubuh kita. Tadi kita harus menggunakan jas lab terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya ada gambar yang kedua, ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan Erlangga. masker Masker digunakan untuk apa, Erlangga? digunakan sebagai penyaringan udara yang dihirup saat bekerja di tempat mutu, udara buruk, udara beracun, berdebu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Erlangga. Baik ya, tadi Erlangga menjelaskan dengan jelas sekali bahwa masker ini digunakan untuk menyaring udara yang terhirup terhadap tubuh kita. Tentu di laboratorium saat kalian bekerja tentu menghirup udara. Bayangkan kalian kalau di laboratorium tidak menghirup udara, apa yang akan terjadi? Meninggal. Ya, mati kalian di laboratorium 3 jam. Terus kalian tidak menghirup udara, tentu kalian akan meninggal. Oleh karena itu, supaya udara kalian lebih bagus yang dihirupnya, kita harus menggunakan masker untuk penyaring udara yang masuk terhadap tubuh kita. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ini gambar apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan Pak Ki. sarung tangan Sarung tangan digunakannya untuk apa? untuk melindungi tangan dari kecederaan pada tangan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Pak Ki. Nah, sarung tangan ini tadi digunakan untuk pencegahan kecelakaan tangan. Tentu kalian di laboratorium itu harus menggunakan tangan. Pada saat bekerja kalian di laboratorium harus pasti menggunakan tangan. Bayangkan kalian di laboratorium tangannya cedera, tangannya kena luka karena kecelakaan kerja kalian. Apakah kalian bisa bekerja di laboratorium? Ya, nggak mungkin kalian bekerjanya pakai mulut. Ya, kalau yang pakai mulut mah itu namanya berbicara, bukan bekerja. Bekerja itu menggunakan tangan. Maka tangan ini kalian harus jaga, jangan sampai tangannya terkena pada bahan-bahan yang berbahaya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, ada apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Saya Pak, Oke, silakan Nafisa. Sepatu. Gunanya untuk apa? digunakan untuk menghindari kecelakaan fatal yang menimpa kaki. Betul sekali, tepuk tangan untuk Nafisa. Nah, jadi di sini ada sepatu. Sepatu yang kalian sering digunakan ke laboratorium. Untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan pada kaki kalian. Tanpa kita bisa pungkiri bahwa pada saat kalian melakukan praktikum, kalian bermain dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Begitupun bahan-bahan farmasi. Selanjutnya kalian akan menggunakan alat-alat farmasi, baik itu yang benda tajam maupun yang berupa kaca. Kalau seandainya kita tidak menggunakan sepatu, bahan dan alat tersebut kalau jatuh pasti kemana? Ke bawah. Anggota tubuh mana yang ada di bawah? Kaki. Kalau seperti itu, maka kita harus menggunakan sepatu.
Untuk apa? Menghindari kecelakaan kerja yang menimpa pada kaki. Bagaimana? Paham untuk alat pelindung dirinya? Nah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke. Selanjutnya ada simbol K3LH. Nah, simbol K3LH ini kalian harus benar-benar diperhatikan. Kurang lebih ada 6 simbol K3LH yang kalian harus pahami. Yang pertama ada simbol bulat, ada palang merah. Ini artinya larangan. Ya. Arti dari simbol ini adalah untuk larangan, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Seperti apa? Nah, contohnya dilarang merokok, ada lagi? Dilarang parkir, betul. Ada lagi? Dilarang masuk, betul. Nah, barusan yang disebutkan itu sangat jelas bahwa kalau ada yang bulat, yang bundar, ada palang merah, itu artinya larangan. Kalau di tempat umum tadi, betul. Dilarang parkir, dilarang masuk, dilarang merokok, itu contoh-contoh larangan. Selanjutnya ada bundar yang menunjukkan warna biru. Ini artinya untuk perintah. Kalau kalian nanti di laboratorium lihat ada yang bulat, terus ada di dalam warna birunya itu ada gambar, berarti itu menunjukkan pada perintah. Seperti perintah menggunakan masker, terus sarung tangan, jas lab yang tadi di awal. Nah, itu adalah menunjukkan pada perintah, informasi tentang perintah. Selanjutnya ada peringatan. Nah, peringatan ini biasanya ditandai atau sering kalian lihat di laboratorium itu seperti bahan kimia beracun. Ini peringatan bahwa kita tidak boleh melakukan tanpa adanya bimbingan. Karena ini sudah mulai peringatan. Jangan sampai peringatan ini kalian labrak. Ya, jangan sampai nggak apa-apa, ini cuma peringatan, nggak akan jadi masalah. Justru itulah. Udah ada simbol peringatan, simbol K3LH dari peringatan, kalian masih lakukan. Itu yang akan menjadi masalah. Nanti faktornya itu akan berbahaya terhadap diri kita, lingkungan kita, atau teman kita yang bekerja dengan kita. Selanjutnya ada tanda bahaya, ditandai dengan kotak warna merah. Ini tanda bahaya. Atau warna merah di laboratorium itu biasanya ditandai dengan APAR. Tahu APAR? Nah, APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Itu ditandainya dengan warna merah. Selain APAR, kalian suka lihat kalau di rumah sakit atau di instansi-instansi atau di mall tadi ada yang merah berbentuk alarm. Kalau ada bahaya itu suka nyala. Suka lihat? Nah, itu peringatan tanda bahaya. Kalau seandainya ada api atau ada bahaya, alarm tersebut akan berbunyi. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kotak warna hijau. Ini untuk memberikan informasi, menunjukkan ada informasi-informasi penting. Seperti apa? Adanya P3K, terus adanya jalan atau jalur evakuasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada informasi umum. Informasi umum ini biasanya menunjukkan pada tempat. Seperti adanya toilet, adanya musola, ruangan yang bisa kalian gunakan. Itu biasanya menggunakan informasi umum. Atau jalan yang kalian bisa lewati, itu biasanya menggunakan informasi umum. Bagaimana simbol K3LH ini, udah paham? Ada yang mau menanyakan sebelumnya? Ada yang mau menanyakan? Tidak paham? Oke, baik sekali ya. Kalian sudah mulai memahami tentang simbol K3LH. Selanjutnya, nih, Bapak akan menampilkan video. Video ini nanti kalian simak baik-baik, telaah baik-baik. Ini simbolnya tentang kecelakaan kerja. Kira-kira kecelakaan ini yang ada di video, menurut kalian apa penyebabnya? Oke, kalian simak baik-baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan tekstur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, baik. Udah menyimaknya? Nah, banyak sekali ilmu yang didapatkan di video barusan. Kalian melihat kecelakaan-kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh kesalahan pada kalian bekerja. Nah, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira di dalam video tersebut ada laboran yang tidak menggunakan masker pada saat bekerja. Betul tidak? Nah, apa bahayanya kalau kita tidak menggunakan masker pada saat bekerja? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, silahkan. Baik, Pak. Setelah saya menyimak video barisan yang saya tangkap, yaitu jika kita tidak menggunakan masker saat bekerja di laboratorium, maka ada zat kimia yang berupa uap terhirup oleh tubuh kita, maka itu akan membahayakan kesehatan kita. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ahmad Muzaki. Betul sekali, yang barusan Ahmad Muzaki sampaikan bahwa seandainya kita sedang di laboratorium tidak menggunakan masker, maka bakal ada bahan kimia yang terhirup terhadap tubuh kita yang menjadikan kita seperti tadi, rusak terhadap tubuh kita karena tidak ada penyaring udara yang menempel di dalam tubuh kita. Selanjutnya, barusan ada juga yang bekerja tidak patuh terhadap prosedur, menyimpan bahan kimia sembarangan, menyimpan bahan farmasi sembarangan. Tentu itu akan menyebabkan bahaya terhadap lingkungan. Menurut kalian, apa bahayanya jika kalian menyimpan bahan farmasi sembarangan? Ada yang tahu? Oke, silakan sahabat. Jika kita menyimpan bahan kimia sembarangan, itu menyebabkan lingkungan kita akan tercemar, bahkan bahaya bagi lingkungan dan orang lain. Betul sekali, tepuk tangan untuk Syakban. Nah, barusan yang Syakban jelaskan betul, seperti halnya di video tadi, sampai menyebabkan pingsan. Karena apa? Karena tidak patuh terhadap K3LH, bahwa untuk menyimpan bahan farmasi atau bahan kimia itu tidak boleh sembarangan, harus pada tempatnya, yaitu di ruang asam. Oke. Selanjutnya, bahwa di video yang tadi ada orang yang sedang praktikum tidak menggunakan sarung tangan. Apa bahayanya jika kalian tidak menggunakan sarung tangan? Ada yang tahu? Ya Pak, Oke, silakan Aceng. menurut saya kalau kita bekerja di laboratorium tidak menggunakan APD yang lengkap, khususnya sarung tangan, itu akan menyebabkan kecelakaan kerja tangan. Tangan kita bisa terkena bahan kimia yang berbahaya yang menimbulkan iritasi dan lain-lain. Betul sekali, tepuk tangan untuk Aceng. Yang disampaikan oleh Aceng sesuai dengan yang barusan di video itu betul. Kalau kita bekerja di laboratorium tidak menggunakan sarung tangan, itu bakal ada bahan kimia yang terkena terhadap tangan kita yang menyebabkan iritasi sampai bisa kecelakaan kerja, tangannya melepuh.
Oleh karena itu kita harus berhati-hati pada saat di laboratorium dengan menggunakan sarung tangan. Oke ya, Bapak perhatikan kalian sudah memahami bagaimana prinsip kerja K3LH pada saat kalian di laboratorium. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena duduknya sudah per kelompok, jadi Bapak nggak usah membagikan kelompok lagi. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan penilaian diagnosisnya. Ada yang kalian kemampuannya visual, ada yang kemampuannya mendengarkan, ada yang kemampuannya kalian untuk berbicara. Bapak lihat di asesmen diagnostiknya itu kalian berbagai macam kemampuan kalian. Nah, sekarang Bapak sudah kelompokkan dengan kemampuan kalian yang telah kalian isi di diagnostiknya. Oke. Silahkan ketua kelas untuk mengambil bahan ajar dan LKPD-nya yang harus diisi oleh kalian. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, masing-masing kelompoknya udah dapat LKPD dan bahan ajarnya. Perhatikan di LKPD dan bahan ajarnya, terutama di LKPD. Perhatikan cara pengisian. Yang pertama, dalam pengisian LKPD kalian itu ada 2 pengisian, yaitu ada pengenalan awal dan bernalar krisis dengan menggunakan studi kasus. Nah, yang pertama, pengenalan awal itu kalian cermati dulu gambarnya. Pahami dulu gambarnya. Setelah dipahami gambarnya, kalian cocokkan warnanya dengan simbol K3LH. Ya, nomor 1 gambarnya apa? Lihat warna di simbol K3LH itu warna apa? Selanjutnya, arti dari gambar dan warna itu apa artinya? Simpulkan artinya. Begitupun seterusnya. Paham untuk pengenalan awal? Oke. Selanjutnya ada untuk pengetahuan kalian dengan menggunakan studi kasus. Amati terlebih dahulu studi kasusnya. Setelah diamati studi kasusnya, kalian kerjakan sesuai dengan perintah atau pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Paham? Ada yang mau menanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau menanyakan mengenai LKPD-nya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau menanyakan, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Sudah komplit di bahan bacanya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, kalian boleh tanyakan langsung kepada saya. Paham? Paham. Baik, silahkan kalian kerjakan. 1. Sebutkan kesalahan yang dilakukan menabrak pada di atas. Coba. Tidak menggunakan gas lab dan sarung tangan serta melakukan identifikasi dan fakta pengaduk. Oh, iya ya. Kalau refleksi dirinya, ya nanti refleksi dirinya dari sini. Nanti simpulkan. Setelah saya mempelajari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, saya menyadari bahwa sadar nggak, penting nggak tentang ini. Nah, itu tentang refleksi. Jadi awalnya ini dulu kerjain, ya, baca-baca dulu bahan bacanya. Ini yang pertama ini apa? Gambar apa? Gambar tiba-tiba kalau sama kan dengan simbol di depan. Simbol di depan apa warna? Warnanya merah. Artinya untuk apa? Nah, seperti itu, Bang. Oke, lanjutkan ke yang selanjutnya. Merah. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan terlebih dahulu. Nih, contoh seperti ini. Ini nomor 1, gambarnya apa ini?
ada apa? Ada rokok, ada asap ya. Nah, terus ada palang merah seperti ini. Tadi berarti ini tandanya apa? Larangan, betul? Larangan warnanya apa kalau larangan? Merah. Merah, palang merah ya warnanya. Terus artinya untuk apa? Dilarang merokok. Nah, dilarang merokok. Begitupun nomor 2, 3, dan 4 seperti itu. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang nggak mengerti atau belum mengerti, langsung tanyakan ya. Ya. Oke, silakan. Ngomong ini sudah jelas? Nah, mana? Boleh lihat? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini seperti ini nih. Contoh nomor 1. Nah, ini ada gambar. Model merokok, ada rokok ya. Terus ini ada asap, gambar asap. Terus ada lingkar merah. Tadi kalau ada lingkaran merah ini ada palangnya. Itu menandakan apa? Dilarang, larangan. Nanti dilarang merokok. Isi di sininya warnanya apa? Merah bulat, bulat, palang merah. Nah, artinya dilarang merokok. Seperti itu. Oke, silakan lanjutkan ke kedua yang ketiga sampai beres. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nih, oke, nomor 1 udah beres ya. Ini nomor 2. Ini ada warnanya warna apa? Kuning. Ini simbol toksik, berarti berbahaya. Ya, kalau seandainya kena terhadap kulit kita ini berbahaya. Nah, dari gambar ini, simbol ini kira-kira menunjukkan warna apa? Sesuaikan dengan yang di depan. Ini ada segitiganya, warnanya ini kuning. Berarti warnanya warna kuning segitiga. Artinya untuk apa? Nah, seperti itu. Artinya samain. Berarti ini ada zat kimia berbahaya. Oke, lanjutkan ke nomor 3, 4, dan 5. Oke, silakan. Betul sekali ya. Baca di apa? Di bahan bacanya. Ini cara penggunaannya lihat. Oke, ini ada gambar asap, ada gambar rokok. Selanjutnya ini ada palang merah. Ya, berarti kalau tadi ada palang merah menandakan apa? Warnanya warna apa? Warna merah, artinya apa? Dilarang merokok. Nah, begitu pun yang kedua, 3, dan 4. Kan ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan. Segera bilas. Baca paham tersendiri. Segera bilas. Menggunakan air Menggunakan dengan air mengalir. Terus Ya, gimana ceng? Boleh, silakan. Silakan ya ceng. Awas hati-hati di jalan ya, silakan. Pertanyaan lokasi aman dan apa peran APD dalam mencegah tidak memakai APD optimal. Ada di luar jelas ya di bahan perang ya dibaca bahannya. Ini mengenai informasi umum mencegah kecelakaan umum atau alat terhadap potensi. Boleh kalian ya gunakan gadget kalian, gunakan buka Chrome-nya, buka ChatGPT-nya. Boleh kalian cari tahu lebih dalam di internet. Silakan. agar Kan tadi teh pembilas mah hanya tidak tepat. terbaca Nah, teh prosedur penanganan pertolongan pertama untuk kecelakaan dengan agak berat. Boleh cari sambil dicari di internet juga ya. Menggunakan air yang mengalir selama 15 menit. Apa manfaat untuk kamu Jika pada tangan ada gelang, mematuhi larangan? Oh bukan, enggak. mematuhi
K3LH dilaporkan. Dengan wajib dilepas. Ini kalau luka tersebut sangat parah, harus kan dibawa ke UKS. Pak sambil nilai juga ya sikap kalian. Gitu aja. Udah nggak begitu. Sikap kelompok kalian Bapak sambil nilai. Jelo. Apa peran aku Berperan aktif di kelompoknya. Silakan diskusi, adakan diskusi. Diskusi. Dan refleksi diri. Setelah saya mempelajari kesehatan, keselamatan, kerja dan lingkungan hidup, saya menyadari bahwa keselamatan di laboratorium adalah tanggung jawab bersama. adalah studi kasus kecelakaan kerja di laboratorium. Apa manfaat itu kamu sekarang ke kasus di atas? Harus lebih Tahu ya, lebih hati-hati. keselamatan di laboratorium adalah tanggung jawab Wajib bersama, mematuhi menggunakan prosedur K3LH dan menggunakan APD agar adalah hal yang wajib tidak ada untuk mencegah kecederaan. tulis itu kelompok nama Serta disiplin terhadap aturan dalam bukan oleh Allah pada kasus menggunakan air yang peran APD dan keselamatan bukan juga terus APD yang lengkap wajib Sudah beres? saat praktik sendiri. Oke. Nah, mana kelompok siapa yang belum beres? Ada yang belum beres? Ya silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kelompok yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Boleh tanyakan ya. Ini nomor 2. Ini lihat dulu ini bagaimana seharusnya prosedur pencegahan pertolongan pertama untuk kecelakaan. Seperti apa kalian? Tadi seperti yang tadi menggunakan apa tadi? APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Nah, terus selanjutnya harus mematuhi aturan prosedur kerjanya harus benar-benar terpenuhi ya. Oke. Bapak ini Nah, oke, yang silakan. refleksi dirinya Iya, diisi Pak. Ya diisi dulu refleksi dulu ya.
Nah, setelah saya mempelajari, kalian udah mempelajari ini? Sudah. Kalian tadi mempelajarinya di depan? Ya. Kira-kira, apakah sadar tidak kalian selama ini memateri K3LH? Baik itu di lingkungan kalian, di laboratorium, atau di instansi-instansi terkait, atau di tempat umum kalian? Suka nggak mematuhi? Atau kalian suka parkir sembarangan? Suka nggak? Itu udah bisa dulu ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Kelompok lain ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Sudah jelas? Baik, udah semuanya? Setiap kelompok sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ini adalah suatu bentuk untuk kalian menampilkan karya tulis kalian dengan menampilkan dengan cara lisan kalian. Paham? Nanti setiap kelompoknya kalian wajib mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang tidak mau ditanyakan, kita mulai kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Yang lainnya tolong pahami, tolong cermati. Silakan perhatikan kelompok yang berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kasus kecelakaan kerja di laboratorium. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul pada kasus di atas. Jawabannya tidak menggunakan jas laboratorium dan sarung tangan. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mira. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya prosedur penanganan pertolongan pertama untuk kecelakaan terkena asap di laboratorium? Jawabannya, segera aliri area yang terkena dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cari pertolongan medis segera, bahkan untuk luka ringan sekalipun. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Aceh. Pertanyaan ketiga, apa peran APD dalam mencegah kecelakaan? Jawabannya, untuk melindungi diri dari bahan atau zat yang berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Pertanyaan keempat akan dijawab oleh Ali. Yang keempat, jika kamu teman Abdul di laboratorium, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu membilas dengan air yang mengalir atau minta tolong pada pihak rumah sakit? Pertanyaan kelima akan dijawab oleh Tengah. Apa maaf untuk setelah membahas kasus di atas, kita lebih tahu dan lebih bisa hati-hati lagi bahwa jangan melarang peraturan di laboratorium jika tidak ingin terjadi kecelakaan. Sudah kelompok 5? Sudah. Oke. Selanjutnya ada yang mau menanggapi atau menanyakan terkait studi kasus yang telah diselesaikan untuk kelompok 1? Saya Pak. Oke, silakan. Mengapa Abdul dianggap melanggar prinsip K3LH saat praktikum? Oke, silakan diskusikan. Boleh diulang? Mengapa Abdul dianggap melanggar prinsip K3LH saat praktikum? Udah jelas? Oke, silakan. Ya Pak. Oke, silakan Ali. Karena ia tidak menggunakan APD, jas laboratorium dan sarung tangan, serta bekerja tersegah-sega tanpa mengikuti prosedur yang benar. Gimana? Rahma udah cukup? Udah Pak. Udah jelas jawabannya? Oke, terima kasih untuk Rahma yang telah menanyakan. Tepuk tangan untuk Rahma. Ada lagi yang mau menanggapi atau menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan semangat untuk kelompok 1. Tidak berikutnya.
tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi yang kedua, kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus kecelakaan kerja. Pertanyaan pertama, sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul pada kasus di atas. Abdul tidak menggunakan jafleb dan sarung tangan serta tergesa-gesa saat menuangkan asam sulfat pekat ke dalam gelas kimia. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Fauzan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana seharusnya prosedur penanganan pertolongan pertama untuk kecelakaan terkena asam pekat di laboratorium, yaitu membilas dengan air minimal 10-15 menit sampai tidak terasa perih. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Pertanyaan ketiga, apa peran APD dalam mencegah kecelakaan? Jawabannya, melindungi tubuh dari resiko bahaya, mengurangi tingkat keperan cedera, memenuhi standar rasa aman kerja. Pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Ajar. Pertanyaan keempat, jika kamu teman Abdul di laboratorium, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu? Jawabannya, membilas dengan air hingga bersih, lalu menaburkan obat di tangan yang terkena asam sulfat. Pertanyaan kelima akan dijawab oleh Ahmad. Pertanyaan kelima, apa obat untuk kamu setelah menelaah kasus di atas? Jawabannya itu kita lebih tahu bahwa harus menjalankan prosedur K3LH dengan benar dan memakai peralatan dengan lengkap sesuai ketentuan, serta harus teliti dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan praktikum. Baik, kelompok 2 sudah cukup? Sudah. Nah, jelas sekali ya barusan yang dipresentasikan dari kelompok 2. Baik, ada yang mau menanyakan atau menanggapi untuk kelompok 2? Saya Pak. Silakan Dasa Pak. Apa bahaya utama asam sulfat pekat jika mengenai kulit? Boleh diulang? Boleh diulang, silakan Dasa Pak. Apa bahaya utama asam sulfat pekat jika mengenai kulit? Udah jelas? Sudah. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Sudah dapat? Sudah, Pak. Nah, silakan jawab pertanyaan dari Dasa Pak. Asam sulfat bersifat korosif, dapat menyebabkan iritasi, luka bakar kimia, kulit memerah dan iritasi dan rasa perih. Baik, sudah jelas Dasa Pak? Jelas? Oke, tepuk tangan untuk Dasa Pak yang telah menanyakan. Ada lagi yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dasa. Pertanyaan pertama, sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul pada kasus di atas. Jawabannya, tidak memakai APD lengkap, terlalu terburu-buru, dan tidak berhati-hati. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Naisila. Bagaimana seharusnya prosedur penanganan pertolongan pertama untuk kecelakaan terkena asam pekat di laboratorium? Yaitu dengan menggunakan air yang mengalir selama 15 menit. Jika pada tangan ada gelang, wajib dilepas, dan jika luka tersebut sangat parah, diharuskan dibawa ke UKS. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Paulus. Apa peran APD dalam mencegah kecelakaan? Untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja seperti terkena cairan zat kimia berbahaya. Pertanyaan 4 akan dijawab oleh Aki. Untuk nomor 4, jika kamu teman Abdul di laboratorium, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu
Jawabannya, menenangkannya agar tidak panik dan segera membawa Abdul ke UKS untuk memberikan pertolongan pertama. Untuk nomor 5, apa manfaat untuk kamu setelah menelaah kasus di atas? Untuk jawabannya, harus lebih hati-hati, teliti, dan wajib menggunakan APD lengkap agar tidak ada kecederaan pada kita, serta disiplin terhadap aturan-aturan dalam ruangan. Sudah cukup kelompok 3? Sudah cukup? Baik, ada yang mau menanyakan atau menanggapi untuk kelompok 3? Saya, Pak. Silahkan, Lutfiah. Silahkan berdiri, boleh berdiri? Silahkan. Bagaimana prosedur pertolongan pertama saat kulit terkena asam sulfat pekat? Silahkan, udah jelas kelompok 3 pertanyaan dari Lutfiah? Sudah, silakan didiskusikan. Prosedur pertama. Untuk jawabannya, menggunakan air yang mengalir selama 15 menit. Jika pada tangan ada gelang, wajib dilepas. Dan jika luka tersebut sangat parah, harus dibawa ke UKS. Gimana Lutfiah, sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada yang mau menanyakan lagi untuk kelompok 3? Tidak? Kalau tidak ada yang mau menanyakan, silahkan kelompok 3 untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat untuk kelompok 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus kecelakaan terjadi di laboratorium. Pertanyaan pertama, sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul pada kasus di atas. Jawabannya adalah Abdul tidak menggunakan APD dan menuangkan asam sulfat pekat dengan tergesa-gesa. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya prosedur penanganan pertolongan terutama untuk kecelakaan terkena asam pekat di laboratorium? Segera bilas area yang terkena asam dengan air mengalir terus-menerus minimal 15 menit sampai 20 menit. Nomor 3, apa peran APD dalam mencegah kecelakaan? Jawabannya, melindungi tubuh dari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya. Dapat diganti. Jika kamu teman Abdul di laboratorium, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu? Jawabannya, menenangkan Abdul agar tidak panik, memberitahu guru dan petugas lab. Pertanyaan kelima, apa manfaat untuk kamu setelah mentelaah kasus di atas? Jawabannya, menyadari pentingnya disiplin memakai APD saat praktikum, lebih berhati-hati bekerja di laboratorium, mengetahui prosedur K3LH dan pertolongan pertama dengan benar. Sudah kelompok 4? Sudah? Silakan, ada yang mau menanggapi atau menanyakan untuk kelompok 4 dari hasil presentasinya? Saya, Pak. Silakan, Aceng. Mengapa membilas tangan Abdul hanya sebentar dengan air seadanya dianggap tidak tepat? Udah jelas pertanyaannya? Jelas. Jelas? Silakan diskusikan. Cari jawabannya. Sudah dapat? Silakan. Aceng, kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari Aceng. Karena pembilasan singkat tidak cukup menetralisir dan menghilangkan sisa asam sulfat yang menempel, sehingga iritasi tetap berlanjut. Aceng, gimana, sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, silakan, ada yang mau menanyakan lagi? Tidak? Tepuk tangan untuk Aceng yang telah menanyakan. Kalau tidak ada yang menanyakan lagi, silakan kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan semangat untuk kelompok 4.
Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus kecelakaan kerja di laboratorium. Nomor 1 dijawab oleh Lutfiah. Sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul pada kasus di atas. Kesalahan yang dilakukan oleh Abdul tidak menggunakan jas lab dan sarung tangan serta melakukannya dengan tergesa-gesa dan tanpa pengaduk. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Roja. 2. Bagaimana seharusnya prosedur penanganan pertolongan pertama untuk kecelakaan terkena asam pekat di laboratorium? Segera bilas bagian tubuh yang terkena asam dengan air mengalir 15-20 menit. Lepaskan pakaian atau perhiasan yang terkena asam. Nomor 3, apa peran APD dalam mencegah kecelakaan? Berperan penting dalam mencegah kecelakaan dan memberikan perlindungan fisik terhadap potensi bahaya di laboratorium. Nomor 4, dijawab oleh Salsa. Jika kamu teman Abdul di laboratorium, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk membantu? Jawabannya, membantu membilas bagian tubuh Abdul yang terkena dengan air yang mengalir, memastikan Abdul mendapatkan pertolongan medis secepatnya. Nomor 5 akan dijawab oleh Sabar. Nomor 5, apa manfaat untuk kamu setelah menelaah kasus di atas? Setelah menelaah kasus di atas, saya menyadari bahwa pentingnya mematuhi prosedur K3LH di laboratorium. Sudah cukup kelompok 5? Sudah. Baik, ada yang mau menanyakan atau menanggapi untuk kelompok 5? Saya Pak. Silakan Sukma. Bagaimana seharusnya guru laboratorium melakukan agar mencegah kejadian seperti yang dialami oleh Abdul? Mau diulang pertanyaannya? Iya, Pak. Silakan. Jawabannya, dengan memberikan briefing K3LH sebelum praktikum, memastikan siswa memakai APD, serta mengawasi pelaksanaan praktikum. Nah, sudah jelas Sukma? Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Sukma. Tepuk tangan untuk Sukma. Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 5? Tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, silakan tutup presentasinya untuk kelompok 5. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikan semangat untuk kelompok 5. Good job, asik, good job, asik. Baik, terima kasih banyak kepada kalian yang telah berani untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kalian sudah bagus ya. Isinya sudah jelas, isinya sudah bagus, dan kalian mempresentasikannya pun dengan bagus, dengan percaya diri. Bapak bangga kepada kalian yang telah mampu mengekspresikannya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, kalian bikin kesimpulan dari hasil kerja kelompok kalian dan presentasi kalian. Silahkan kalian untuk bikin kesimpulannya. Rojak yang menggolkannya rojak ya. Yang itu. Iya. Udah jelas ya, ada. Bikin kesimpulannya. Kesimpulannya. Wajib digunakan saat praktikum di lab. Tunda untuk dan harus disiplin, semua teliti dan berhati-hati dalam bekerja di suatu lab. Mandi. Kelompok 1 udah ada kesimpulannya? Udah jelas? Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik, semuanya udah ada ya kesimpulannya. Selanjutnya,
Ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran dari mulai kalian melihat video, menyimak video, terus diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil kelompoknya? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Kelompok berapa? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Abdul Rajak. Jadi kesimpulannya, keselamatan di laboratorium adalah tanggung jawab kita bersama. Mematuhi K3LH dan juga APD adalah hal yang wajib untuk mencegah kecelakaan. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih untuk Abdul Rajak. Silakan, ada yang mau menambahkan? Silakan Sahla. K3LH sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, baik di laboratorium maupun di tempat kerja lainnya. Penerapan K3LH dapat mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja. Betul sekali, baik, jelas sekali ya yang barusan disampaikan oleh Abdul Rajak dan Sahla. Tepuk tangan untuk Abdul Rajak dan Sahla. Selanjutnya kita mau merefleksi terlebih dahulu. Saya akan mau merefleksi kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran hari ini. Dari mulai kalian tadi melihat simbol-simbol, menyimak, mentelaah apa yang saya sampaikan, menyimak video, selanjutnya kalian mempresentasikan, kerja kelompoknya dipresentasikan, itu kalian sangat baik sekali. Sekarang coba refleksikan terhadap diri kita semua. Oke, kalau ada yang mau menjawab silahkan. Mengapa K3LH perlu diterapkan di laboratorium farmasi? Ada yang mau menjawab? Silahkan Ahmad Muzaki. Mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan membentuk karakter disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ahmad Muzaki. K3LH ini direfleksikan terhadap diri kita itu sangat-sangat penting ya, baik itu untuk menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan pada saat kita bekerja. Baik, selanjutnya kesimpulan dari awal sampai akhir barusan dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam kegiatan pembelajaran, baik itu di kelas, di laboratorium maupun di luar kelas. Kita harus bisa menggunakan, mengaplikasikan K3LH ini dengan menggunakan APD yang lengkap, dengan mematuhi segala prosedur kerja yang sudah ditetapkan, dan kita harus mengingat bahwa pentingnya memahami prinsip-prinsip dari K3LH. Baik. Selanjutnya untuk menambah wawasan, menguji evaluasi, Bapak akan memberikan lembar evaluasi. Kalian silakan isi lembar evaluasi untuk menguji kepahaman kalian. Silakan ketua kelas tolong dibagikan. Tolong dibagikan. Langsung aja. Silakan isi lembar evaluasinya. Apa ada nama juga. Oke. Nggak apa-apa, diisi aja. Isi lagi. Nggak apa-apa. Oke, silakan diisi lembar evaluasinya. Silakan diisi. Nah, diisi lembar evaluasinya. Jangan lupa kasih nama terlebih dahulu. Lebih? Baik.
Semuanya sudah dapat lembar evaluasinya? Sudah, silakan diisi lembar evaluasinya. Diisi sendiri-sendiri ya. Isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai boleh silakan dikumpulkan. Baik, makasih. Baik, terima kasih. Sudah semuanya mengumpulkan? Baik. Alhamdulillah kalian dari awal sampai akhir kalian sudah menampilkan yang terbaik. Belajar kalian hari ini sangat semangat dan sangat menunjukkan antusias untuk mempelajari tentang K3LH di teknologi farmasi. Sesuai dengan janji Bapak di awal, untuk kalian yang berperan aktif, seluruhnya berperan aktif, ya, seluruhnya aktif. Nah, Bapak akan membagikan apresiasi, bentuk apresiasi Bapak berupa coklat. Mohon maaf, jangan dilihat dari coklatnya ya. Nanti lihat dari manfaat dan proses belajarnya. Silakan setiap kelompok ngambil coklatnya ke depan. Silakan. Bantu Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Selanjutnya
Bapak ingin kalian menuangkan kesan dan pesannya selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah ada pesan dan kesan dari pembelajaran ini? Ada? Silahkan, ada yang mau memberikan kesan dan pesannya dari pembelajaran awal sampai akhir ini? Saya, Pak. Oke, silahkan Naysila. Kesan saya belajar hari ini, kita jadi lebih mengetahui tanda-tanda bahaya dari ketiga LH, bisa lebih menjaga kesehatan diri sendiri juga orang lain, dan bisa lebih teliti menghadapi masalah yang terjadi. Oke, baik sekali ya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan Aceng. Kesan, saya senang berada di sini dan saya senang mempelajari tentang ketiga LH. Saya jadi tahu hal-hal yang harus dihindari atau dipatuhi. Pesan, mari kita selalu patuhi dan terapkan prinsip ketiga LH dimanapun kita berada demi kesehatan dan keselamatan kita. Baik, terima kasih untuk Aceng dan Naysila yang telah memberikan kesan pesannya. Tepuk tangan untuk Aceng dan Naysila. Alhamdulillah ya, kegiatan belajar kita boleh. Siap. Nah, terima kasih untuk Aceng dan Naysila yang telah memberikan kesan pesannya pada proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kesimpulan akhir pembelajaran. Yang mana kesimpulan akhir pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu mempelajari, memahami, mendalami tentang pentingnya pengetahuan K3LH yang barusan kalian sudah tuangkan di dalam kerja kelompok dan presentasinya. Itu bentuk kalian memahami pentingnya dari K3LH. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami pentingnya penggunaan alat pelindung diri pada saat praktikum di laboratorium. Dengan cara apa? Tadi sudah ada yang menjelaskan gunanya fungsi dari alat pelindung diri yang digunakan pada saat kalian praktikum di laboratorium. Sudah baik sekali. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui simbol-simbol K3LH yang sesuai dengan regulasi. Tadi kalian sudah perlihatkan dari kalian mempelajari simbolnya, terus kalian diskusikan di kerja kelompok kalian, di LKPD kalian ada yang namanya simbol K3LH. Dari mulai kalian mencocokkan warna, ini warna apa nih, gambar pertama warna apa, gambar kedua warna apa, sampai gambar yang kelima kalian sudah mencocokkan. Itu ciri dari kalian paham mengetahui simbol dari K3LH. Setelah itu kalian mampu mengartikan dari gambar ini, warnanya ini, kalian mampu mengartikan. Itu bentuk kalian bahwa akhir pembelajaran ini kalian paham tentang K3LH. Selanjutnya, menanamkan rasa tanggung jawab. Kalian tanggung jawab sekali terhadap tugas kalian. Buktinya, kalian bisa menyelesaikan LKPD. Kalian juga bisa mempresentasikan dengan jelas. Sampai teman kalian juga paham apa yang kalian sampaikan. Itu bukti kalian bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin. Bapak lihat tadi selama proses pembelajaran kalian sangat disiplin. Mulai kalian disiplin waktu, kalian disiplin dalam pengerjaan, kalian disiplin dalam kelompok, tidak ada yang bercanda di dalam kelompok, kalian serius mengerjakan LKPD-nya, itu adalah bukti kalian disiplin. Selanjutnya ada kreatif dalam penggunaan bahan atau alat laboratorium. Kalian tadi kreatif sekali bagaimana penyampaiannya. Bukti dari kreatif, tadi kalian bisa memaparkan apa yang seharusnya kalian lakukan. Bagaimana kalau kalian berperan sebagai teman Abdul yang terkena bahaya kecelakaan kerja. Itu kalian kreatif, ya. Kalian menunjukkan rasa kreatif. Selanjutnya, kalian memiliki rasa empati dan rasa saling menghargai sesama teman.
Kelompok 1 presentasi, kalian menyimak. Itu adalah bentuk dari sikap menghargai sesama teman. Selanjutnya kalian ada kolaborasi dan komunikasi yang baik. Buktinya kalian bisa menyelesaikan presentasi. Itu adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada komunikasi, tentu penyelesaian tugas kalian itu tidak akan pernah selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak hari ini kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat diterapkan pada saat kalian praktikum. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya, karena ini sudah akhir dari proses pembelajaran kita hari ini, kita akan bertemu lagi minggu depan yang akan membahas tentang sistem pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium farmasi. Oke, untuk menutup pembelajarannya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan laki-lakinya untuk Oke. Terima kasih untuk perempuannya, mohon maaf ya, saya nggak bisa langsung bersentuhan. Terima kasih banyak untuk atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.